Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Hari Senin malam, insya Allah video ini akan tayang hari Selasa ya. Ini gue pengen news update aja. Seperti biasa, gue akan ambil dari Twitter ya. Langsung aja dimulai dari berita pertama ini. Fred Rutten, ini merupakan jadi asistennya Ruud van Nistelrooy di PSV, tapi dia mengatakan kalau sebelumnya Erik ten Hag ini meminta dia sebenarnya untuk menjadi asisten di Manchester United ya. Tapi dia lebih memilih untuk tetap stay di Belanda menjadi asistennya Ruud van Nistelrooy. Alasannya adalah ya dia ingin dekat dengan keluarganya di Belanda ya, karena dia punya cucu dan lain-lain. Dan dia juga menyebutkan dia ini ingin bekerja dengan kondisi yang lebih nyaman, kurang lebih demikian. Yang belum tahu, Fred Rutten ini merupakan salah seorang pelatih berpengalaman di Belanda ya, sempat memperkuat beberapa tim, salah satunya Feyenoord, sempat jadi manajernya dia di Feyenoord. Yang merupakan pelatih inilah syarat pengalaman ya, Fred Rutten. Dan ternyata Erik ten Hag sempat mendekati Fred Rutten ini, walaupun ya ditolak oleh yang bersangkutan. Nah, siapa ini yang akan dibawa oleh Erik ten Hag selain Michel van der Gaag, ini juga jadi tanda tanya ya. Dari Fabrizio Romano dikabarkan kalau Manchester United ini mendiskusikan atau nama dari Pau Torres ya, lagi-lagi dihubungkan dengan Manchester United ini ada dari satu dari 3 atau 4 pilihan untuk center back yang baru. Belum ada proposal, ini akan tergantung dari Erik ten Hag dan juga board dari Manchester United. Chelsea dikabarkan juga memonitor Pau Torres ya, harga ditaksir antara 55 sampai 60 juta. Informasi yang menarik menurut gue selain Pau Torres yang diincar oleh Manchester United adalah informasi kalau Manchester United punya 3 sampai 4 nama untuk calon center back ya. Ini juga cukup menarik. Dari Red Bull Leipzig Director Olivier Minslav ini mengatakan kalau memberikan keterangan soal masalah Christopher Nkunku. Dikatakan kalau dia sudah melakukan diskusi secara internal ya, dan dia tidak akan menjual atau membiarkan Nkunku ini cabut musim panas ini. Dia sudah memberitahu Nkunku dan juga agennya. Bahkan Red Bull Leipzig dikabarkan akan berusaha untuk memperpanjang kontrak dari Christopher Nkunku ini. Wah, ini cukup menarik karena Christopher Nkunku ini kan salah satu nama yang dirumorkan akan diambil oleh Manchester United. Gue secara pribadi juga menganggap Christopher Nkunku ini merupakan komoditi panas lah ya. Kedekatan Red Bull Leipzig dan Ralf Rangnick tadinya gue pikir akan memberikan semacam kayak keuntungan tersendiri, tapi ternyata dari perkataan atau kalimat dari Oliver Minslav ini ya sepertinya cukup terjal ya langkah Manchester United untuk mengambil Christopher Nkunku. Ini dari Fabrizio Romano masih yang memberikan atau mengutip dari perkataan Bruno Fernandes yang mengatakan kalau saya telah berbicara dengan klub tentang masa depan saya ya, kurang lebih sangat banyak kali sebelum saya menandatangani kontrak, karena saya pikir masa depan akan sangat bagus di sini. Tapi tentu saja banyak hal harus diperbaiki seperti yang kita lihat musim ini. Nah, ini menarik ya, ternyata Bruno Fernandes juga tidak serta-merta dia langsung setuju menandatangani kontrak dengan Manchester United, tapi dia juga melihat rencana-rencana apa yang akan dilakukan Manchester United di masa mendatang, dan dia akhirnya teryakinkan untuk stay di Manchester United ya. Dari United District dikabarkan kalau Departemen Komunikasi atau Direktur Komunikasi Charlie Brooks ini dikabarkan akan stepping down atau akan meninggalkan klub setelah 3,5 tahun. Richard Arnold dikabarkan tidak happy, tidak suka dengan bagaimana strategi sosial media dari Manchester United. Wah, ini juga cukup menarik. Ternyata revolusi yang terjadi di Manchester United sekali lagi ini tidak hanya terjadi di tim, artinya pemain saja ataupun juga pelatih, manajer, tapi lebih luas daripada itu. Dan menurut gue
semua komponen atau elemen ini tuh sangat dalam dunia sepak bola modern sekali lagi ya, ini sangat berpengaruh dengan penampilan tim di atas lapangan dan muaranya dengan prestasi klub di kompetisi yang diikutin. Jadi sekali lagi ini jelas lebih dari cuman sekedar kayak miskin taktik ya kan, strategi apa yang dilakukan dan lain-lain. Menurut gua semua pelatih itu mereka punya kapasitasnya masing-masing, tapi di sepak bola modern itu saja tidak cukup kalau menurut gue, ringan amatiran. Hal-hal lain seputar atau di luar lapangan ya, di dressing room, di klub dan lain-lain ini sangat berpengaruh sekali lagi, dan ini yang berusaha untuk dirubah oleh Manchester United, dan menurut gue ini cukup bagus karena sekali lagi mau Erik ten Hag yang datang ataupun pelatih yang sekali berdunia yang datang ke Manchester United, tapi kalau hal-hal elemen-elemen lain ini tidak dirubah, apa yang terjadi 8 tahun terakhir di klub menurut gua hasilnya akan sama saja. Dan ini artinya sudah menuju ada perubahan ya, mudah-mudahan perubahan ini perubahan ke arah yang bagus. Dan tentu saja perubahan ini juga nantinya membutuhkan proses artinya membutuhkan waktu, artinya apa? Membutuhkan kesabaran. Dikabarkan dari MUFC MPB kalau Manchester United ini berminat untuk mendatangkan Victor Osimhen. Tapi luar biasa, Napoli minta 110 juta. Wow, walaupun harganya masih bisa dinego menurut gue ini hanya rumor menurut gue ya. Dan gue juga tidak yakin kalau seandainya, yang intinya gue nggak yakin sih ini Manchester United betul berminat Victor Osimhen, dan apalagi dengan harga yang cukup mahal ya. Dikabarkan oleh United Plug kalau Manchester United diperkirakan akan meng-hire atau memperkerjakan football director yang baru, dan juga beberapa staff juga akan berganti di Carrington. Wow, ini juga terlihat lagi yang revolusi yang terjadi di klub ini betul-betul secara total. Dan menurut gue sekali lagi dengan perubahan yang total ini juga kita tidak bisa mengharapkan hasil instan, karena yang dirubah betul-betul banyak hal, banyak elemen di klub. Dan sekali lagi mereka ini yang datang ya, baik itu yang berkaitan langsung dengan tim di atas lapangan maupun tidak, ini butuh waktu untuk adaptasi paling tidak ya dengan pekerjaan barunya. Dan menurut gua butuh waktu setidaknya 3-4 bulan, 6 bulan itu, dan itu sudah akan masuk musim kompetisi yang baru. Jadi menurut gua musim depan ini masih dalam tahap adaptasi, segalanya masih mungkin bisa terjadi. Tapi yang jelas yang gua harapkan adalah semua pihak mendapatkan waktu, semua pihak mendapatkan support. Itu menurut gue sangat penting. Ini update dari United Journal mengatakan kalau Paul Pogba, peluang Paul Pogba untuk Manchester City ini ternyata tidak besar ya. Bahkan dikabarkan kalau perwakilan dari Paul Pogba ini sudah menginformasi Manchester City kalau pemain yang bersangkutan ini ingin bermain di klub lain. Juventus, PSG, dan Real Madrid dikabarkan ini akan menjadi destinasi dari Paul Pogba. Jadi sepertinya kabar untuk Paul Pogba ke Manchester City ini tidak besar kemungkinannya. Walaupun sekali lagi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin ya. Cuman kalau sekali lagi melihat dari faktor gaji paling tidak dari Paul Pogba ya. Ada Juventus di sana, PSG dan Real Madrid. Menurut gua ya mungkin PSG dan Real Madrid yang mungkin sanggup membayar gaji tinggi dari Paul Pogba. Mungkin Juventus akan ada, gua nggak yakin dengan kondisi keuangan Juventus yang update yang terakhir yang gua dapatkan. Tapi bisa jadi juga sih dengan klausul-klausul lainnya akan mampu membayar seorang Paul Pogba. Tapi yang jelas habisnya kontrak Paul Pogba di Manchester United musim panas ini betul-betul menjadi daya tarik tersendiri bagi klub-klub lain ya. Dan juga Paul Pogba sendiri sudah sepertinya tidak akan memperpanjang atau memilih memperpanjang kontrak di Manchester United. Dikabarkan ini masih soal masalah pergantian atau revolusi yang terjadi di Manchester United. Dikabarkan seperti dikabarkan sebelumnya ini hanya pengulangan saja. Manchester United sepertinya akan mengontrak atau mengambil seorang football director yang baru dengan beberapa staff yang baru juga ya, yang akan berganti di Carrington.
Nah, ini yang menarik adalah Calvin Phillips dikabarkan bisa berharga 25 juta ya. Ini ada klausul di sana kalau Leeds ini degradasi. Well, ini menurut gue kabar menarik. Gue juga sempat singgung di Twitter. Calvin Phillips juga dikabarkan dia ini seorang Leeds sejati. Bahkan dia tidak akan pindah dari Leeds ya kan. Cuman menurut gue sekali lagi dia sudah merasakan Premier League selama beberapa musim ini bersama Leeds. Dia sudah tahu bagaimana nikmatnya, katakanlah demikian ya, bermain di kasta sepak bola tertinggi. Dan nanti seandainya kalau Leeds degradasi ya, ini cukup menarik apakah dia memang akan stay di Leeds. Mengingat jangan lupa usia dia masih dalam usia emas ya, dimana pemain itu untuk berkembang lagi butuh bermain di level tertinggi juga. Itu tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itulah kalau melihat dari sisi karir ya, apalagi kalau seandainya ini Leeds degradasi ya, menurut gue opsi yang paling bagus bagi dia memang pindah ke tim yang bisa memberikan dia kompetitif yang lebih ketat atau lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia loyal terhadap Leeds ya itu bagus juga, tapi di sisi lain ada harga yang harus dibayar di situ. Artinya dia tidak bisa lagi bermain di kasta sepak bola tertinggi dengan dia daya kompetitif yang tinggi, dan ini bukan tidak mungkin akan berpengaruh ke karirnya dia, perkembangan dia. Sebagai contoh, kalau dia bermain untuk Leeds di Championship, gue nggak yakin apakah dia masih akan dipanggil ke tim nasional. Contohnya demikian. Ini salah satu contohnya. Walaupun tetap ada sih kemungkinan, tapi menurut gue tidak akan sebesar kalau dia tetap bermain di Premier League. Kurang lebih demikian. Tapi ini tetap akan menjadi komoditi yang cukup menarik ya, pemain ini Calvin Phillips di musim panas nanti. David Beckham ini memberikan komentar kalau dia berkata ya, saya pikir banyak perubahan yang harus dibuat ya, dan perubahan itu sedang berlangsung sekarang, artinya di Manchester United kita sudah melihat itu. Ini musim yang sangat berat, apalagi ini tapi menuju ke akhir musim, dan saya yakin banyak fans yang lega terhadap hal itu. Akhirnya musim ini selesai ya, karena memang ini betul-betul yang musim yang sangat susah. David Beckham juga menambahkan fans selalu bisa mendukung tim karena inilah hal yang dilakukan selalu oleh fansnya Manchester United, dan itu memberikan sesuatu yang sangat jelas terhadap fans, artinya fans Manchester United itu sendiri. Memang betul sih, ketika gue di Old Trafford ya ataupun di Manchester, gue lihat memang betul tim ini sedang terpuruk, tapi mereka selalu mendukung ya. Mereka mengkritik tapi mereka tidak menjatuhkan. Sekali lagi, mereka mengkritik tapi mereka tidak menjatuhkan. Gue tidak pernah dengar di stadion ada pembicaraan si ini dijual, si itu dibuang, tidak ada. Mereka komentar, mereka kritik tentang pemain ABC, tapi mereka sama sekali tidak menyinggung soal masalah pemain ini dibuang, pemain ABC. Kecuali memang ada beberapa pemain yang memang attitude-nya tidak bagus ya. Bukan penampilan tapi attitude, sekali lagi. Seperti Jesse Lingard, seperti Paul Pogba, tapi selebihnya gue nyaris tidak pernah mendengar ya di sana ya. Lalu David Beckham juga memberikan komentar soal masalah Cristiano Ronaldo. Menurut David Beckham ini, Ronaldo masih melakukan apa yang dia lakukan dengan baik ya. Artinya mencetak gol, menciptakan peluang, dan itu apa yang selalu dilakukan oleh Cristiano. Dalam umurnya, usianya ya, yang dilakukan sama dia ini cukup luar biasa, sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut, dan mudah-mudahan dia akan stay di Manchester United untuk 1 atau 2 tahun lagi. Ditambahkan oleh David Beckham, Cristiano adalah salah satu pemain terbaik dalam 15 tahun bersama Leo Messi. Melihat dia mudah-mudahan stay di Manchester United itu sangat penting bagi fans, itu sangat penting bagi dirinya juga ya, artinya bagi Cristiano Ronaldo sendiri, karena kita semua tahu bagaimana pentingnya Manchester United atau bagaimana berartinya Manchester United untuk dirinya, artinya untuk Cristiano Ronaldo. Ya mudah-mudahan aja. Dan Fabrizio Romano pun juga menambahkan di kabar lainnya ya, kalau Cristiano Ronaldo ini tidak butuh-butuh banget untuk meninggalkan Manchester United, tapi dia sangat butuh dia sangat ingin ya membawa Manchester United ini menjadi hebat lagi. Tapi tentu saja ini terserah Erik ten Hag kalau dia menginginkan Cristiano Ronaldo ini di sistemnya atau tidak. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah news update.
Ada beberapa berita di sana. Sekali lagi, gua serahkan ke teman-teman. Ada rumor, bisa dipercaya, bisa tidak. Ya, gua hanya menyampaikan saja berita-beritanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.